Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Welcome back to our channel. Oh no, my channel, Desi Bunda Mujahid. Baik, hari ini tumben-tumben ya kita Mujahid Squad kumpul ya. Kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin saat ini lagi melonjak, apa namanya, angka penderitanya ya, yang mungkin juga banyak yang sedang mengalaminya. Mudah-mudahan sharing dari keluarga kita bisa bermanfaat untuk yang lagi mengalami ya, yang lagi isoman ataupun yang lagi dirawat di rumah sakit. Baik, kita akan membahas satu episode kehidupan di keluarga kami, yaitu episode COVID-19. Apa? Terpapar COVID. Baik, nah kenapa ada tiga? Sebenarnya kami berlima ya, cuman yang kecil kita simpen dulu ya. Baik nih, eh, ya namanya kehidupan itu pasti ada ujian ya. Jadi salah satu ujian hidup di keluarga kami adalah terpapar COVID-19. Mulanya itu coba Amar ceritakan. Ya, ini Amar Mujahid. Awalnya pas habis zuhur kumpul-kumpul sama saudara sama sepupu, main habis main udah mulai lemes, terus sholat asar ke masjid, pulang dari masjid langsung pusing, demam, lemas, udah jadi langsung istirahat ke kamar. Tadinya mau kemana bang rencananya? Sebelumnya mau ke rumahnya ini, tapi nggak jadi. Untungnya ya nggak jadi. Nah terus berapa hari? Berapa hari awalnya jadi yang apa namanya terasa itu adalah pusing dan lemas ya. Itu berapa hari tuh kayak gitu? 3 hari. 3 hari ya. 3 hari terus udah mulai muncul batuk itu. Selanjutnya kan muncul batuk ya. Terus abis itu hari keberapa tuh muncul batuk? Sekitar hari ketiga atau keempat gitu. Gitu. Nah, selanjutnya apa nih yang terjadi nih? Coba tolong Abu Mujahid menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau Abang Amar ini terpaparnya tanggal 28 Juni ya, hari Senin. Bukan terpapar sih, mulai muncul gejalanya itu. Jadi tadi habis zuhur Bang ya, terasa lemas ya, lemas, pusing, demam. Nah, setelah itu sholat asar, kemudian mulai demam itu sampai 3 hari, tanggal 28, 29, 30. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, dalam kondisi Amar demam, karena beliau dulu lahirnya prematur, jadi saya dan istri bisa dibilang gantian nggak bisa tidur gitu ya. Kita perhatiin tuh nafasnya gitu, terlihat nafasnya, dan istri, anak kedua dan anak ketiga kemudian sudah mengambil posisi tidur di ruang tengah. Sementara saya karena harus ngawasin tidur di kamar yang sama dengan Amar seperti itu. Nah, hari Rabunya tanggal 30 itu tadinya kita berencana mendaftarkan anak ketiga untuk sekolah TK di TKIT Albina. Tetapi karena kondisi abangnya lagi sakit, kita dalam kondisi seperti antisipasi ya. Jangan sampai ternyata ini COVID kemudian kita sempat kemana-mana ketemu banyak orang. Akhirnya kegiatan hari Rabu tanggal 30 itu batal. Kemudian kita mulai cari informasi untuk swab antigen. Terlaksananya itu sekitar setelah maghrib ya. Setelah maghrib atau setelah Isya di tanggal 30 malam Kamis. Pemeriksaan swab antigen itu Amar positif.
Saya dan istri negatif waktu itu. Tapi karena satu sudah positif ya kita kemudian sudah mulai berpikir untuk oke, malam ini mulai malam ini start nggak keluar seperti itu kan. Kecuali besoknya kita akan ke puskesmas untuk swab PCR. Nah, hari Kamis tanggal 1 pagi itu kita keluarga swab PCR berempat. Setelah kami bertiga kemudian ada anak kedua Aliyah Mujahidah. Tapi mungkin karena pada proses itu apa ya? Karena Aliyah kelas 3 SD jadi mungkin banyak menghindarnya ketika di swab di tenggorokan pengambilan sampelnya itu, jadi tidak keluar hasilnya. Kemudian hari Minggunya itu setelah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu malam itu kita dihubungi orang puskesmas Gerunggang bahwa kemudian yang positif itu 3, saya, istri, dan anak pertama. Sementara anak kedua dan anak ketiga dan anak kedua tidak keluar hasilnya. Tapi kemudian karena satu keluarga sudah kita antisipasi, kalaupun muncul gejala fix berarti seperti itu kan, kena COVID juga. Oke, jadi ada beberapa hal yang menarik ya, yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi ya, bahwa pertama kalau misalnya di rumah kita ada yang bergejala ya mengarah ke COVID gitu, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah memisahkan ruangan ya, dari yang punya gejala, yang lain di tempat lain, di ruangan lain. Lalu yang kedua, saat mulai timbul gejala itu makin mengarah gitu ya, maka kita harus sudah mulai waspada bahwa itu gejala COVID. Langkah selanjutnya adalah kita harus swab ya untuk memastikan, karena suami bekerja, saya ibu rumah tangga tapi juga punya usaha pizza yang otomatis juga bisa ketemu orang gitu ya, untuk saat orang ambil pizza ke rumah atau mungkin kurir yang ngambil pizza ke rumah, artinya kan tetap berinteraksi dengan orang. Nah, untuk mengurangi resiko penularan, maka yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau dapat hasil yang cepat, kita swab antigen gitu ya, untuk memastikan, karena kami waktu itu mau ada rencana mengurus sekolah anak yang bungsu, dan artinya harus ke bank, ketemu orang banyak, berarti kan harus ke sekolah, ketemu orang banyak juga gitu, dan kami tidak ingin ia menjadi sebab tersebarnya COVID kan ya, karena di rumah sudah ada yang bergejala. Maka langkah selanjutnya adalah swab antigen, dan setelah diketahui ada satu yang positif yaitu anak pertama, walaupun hasil kami negatif ya, hasil saya dan suami negatif, tapi tetap kami mengambil langkah selanjutnya yaitu PCR ke puskesmas. Nah, mungkin ada yang khawatir biaya PCR itu mahal, 900.000 mungkin kita pernah dengar. Tapi yang harus diketahui, kalau PCR di puskesmas itu gratis, bahkan sekeluarga pun gratis. Ya, jadi jangan khawatir ya, jangan merasa khawatir akan ada biayanya gitu ya. Justru kalau kita tahu, maka kita punya tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita PCR kan hasilnya keluarnya 3 hari setelahnya ya. Jadi selama menunggu hasil PCR kita tetap isolasi mandiri ya. Kita tetap isolasi mandiri di rumah, karena kita kan belum tahu hasil mana caranya menyetok makanan di rumah ya. Kalau suami kan mengurus obat-obatannya ya, karena memang bidang beliau kan ya. Nah, kalau saya karena memang istilahnya manajer keluarga gitu ya, saya harus memikirkan bagaimana stok makanan di rumah. Jadi saya minta tolong orang untuk belanja kebutuhan sekitar sepekan gitu ya. Saya food preparation, itu pun tidak kontak sama kurirnya, sama orang yang saya minta tolong. Jadi uangnya ditransfer via M-Banking ya, jadi tidak ke ATM, via M-Banking. Lalu list daftar belanjanya saya kasih dan diantarkan ya, seperti itu. Jadi tidak kontak sama kurirnya. Nah, gimana perasaannya ya? Nih kan setelah diketahui positif ya. Setelah diketahui positif ya, saya, suami, dan anak pertama positif. Gimana perasaannya Amar waktu itu? Biasa aja. Nggak ada perasaan takut, khawatir gitu? Enggak.
Jadi memang yang saya lihat ya, anak pertama ini Masya Allah ya, yang saya khawatirkan karena dia ini kan hatinya lembut gitu ya. Cie. Ya, jadi yang saya khawatirkan tuh dia agak melo atau bagaimana gitu ya, memikirkan sakit COVID. Memang saat terkonfirmasi itu saya coba ajak bercanda, suami juga gitu ya. Kami nganggap ya disantai-santaikan ya, walaupun sebenarnya sebagai orang tua itu ya khawatir ya, tapi saya lihat kok anaknya tenang gitu ya, tenang menghadapinya gitu. Jadi kami ajak bercanda. Saya bilang, "Bang, COVID Bang," gitu kan ya. Waktu itu Bunda bilang kan kena COVID Bang gitu ya. Jadi dia pun senyum gitu ya, nggak apa namanya, nggak terlalu terlihat kekhawatiran di wajahnya gitu ya. Kalau kami kan khawatir juga, tapi disimpan di hati aja. Gimana nih ayahnya? Iya, karena melihat ini ya sejarahnya, lahir prematur dan sampai usia di bawah 3 tahun lah, 3 tahun atau 2 tahun itu, kalau pilek aja itu bisa opname 2-3 hari seperti itu kan. Maka kemudian ya karena COVID ini salah satunya yang diserang itu pernapasan, jelas secara pribadi saya sebenarnya khawatir gitu. Maka akhirnya saya putuskan tidur satu ruangan juga karena untuk ngamatin itu, untuk ngamatin kondisi pernafasannya seperti apa. Tapi karena ditanya juga jawabannya apa jelas itu ya, tidak ada keluhan di pernapasan dan memang trennya ada demam 3 hari seperti flu pada umumnya, tapi kemudian trennya membaik gitu, proses hari keempat dan seterusnya itu membaik. Kelihatan perkembangan positifnya gitu kan. Sementara kalau saya pribadi kan setelah demam 3 hari, saya tuh sampai lupa kok ada sakit mah seperti itu. Maka kemudian timbul sesak. Cuma memang segera bisa menyadari bahwa sesaknya itu dari sakit mah. Akhirnya minum obat mah. Setelah minum obat mah itu baru kemudian makan tuh bisa ini lagi lah. Bisa walaupun nggak seperti biasa tapi bisa lebih baik gitu. Kalau sebelumnya mau makan tuh nggak bisa nelan karena di tenggorokannya kayak ada yang menghadang gitu kan. Sampai saya makan nasi pakai buah gitu kan. Makan sayur bening bayam itu rasanya nikmat sekali gitu kan. Karena membantu untuk nasi itu cepat turun. Sebenarnya kalau makan yang lainnya susah ditelan. Dan kalau saya sih yang paling mengkhawatirkan itu selain mahnya itu juga hidung mampet. Karena mampetnya itu tidak seperti hidung mampet flu biasa gitu, lebih berat gitu mampetnya. Itu saja. Dan ada peristiwa yang cukup berat juga ketika memasuki hari keempat atau kelima saya terkena COVID itu, kakak nomor 4 meninggal dunia di Lampung gitu ya. Ya sekuat-kuatnya kita mengelola pikiran, tapi kalau berhadapan dengan kondisi seperti itu kan susah juga gitu. Tapi memang intinya bagaimana kita mengelola pikiran kita selama kita mengikuti proses isolasi mandiri itu saja. Iya, jadi tadi ya kalau balik lagi soal gejalanya berbeda-beda ya. Kalau Amar itu pusing dan lemas ya. Lalu di hari ketiga atau 4 itu mulai timbul batuk. Kalau saya sendiri karena habis food preparation ya, terus habis bikin pempek, nyetok pempek banyak gitu ya. Malamnya itu saya berasa badan tuh pegal-pegal semua gitu ya. Saya pikir oh ya karena capek. Itu karena hasil belum muncul, belum ada ya hasil hasil PCR-nya belum keluar. Itu saya oh ya badan pegel-pegel aja karena habis menyetok makanan gitu ya, bikin pempek, bikin tekwan gitu. Nah, terus mulai berasa agak hangat badannya gitu, hangat. Jadi nggak panas-panas benar sih ya. Jadi demam tapi panasnya tidak terlalu tinggi. Kalau batuk itu muncul sudah beberapa hari setelahnya gitu ya. Kalau ayahnya Amar itu demam, hidung mampet, menggigil ya, sempat menggigil gitu ya. Ya perut kembung gitu ya. Jadi makan itu harus cari cara biar masuk makanan gitu ya. Akhirnya sampai mungkin lucunya makan nasi dengan buah pir waktu itu ya. Buah pir. Bahkan kadang penciuman tuh sensitif ya. Sangat sensitif. Jadi ada orang ngerokok dari jauh gitu kecium.
ya, terus ada asap rokoknya gitu ya, kecium. Terus rasa makanan itu jadi apa? Asin. Jadi asin, pedas gitu, maksudnya dominan gitu. Ada rasa yang dominan yang itu ngalahin rasa-rasa yang lain gitu ya, rasa yang pernah ada mungkin gitu. Ya, jadi jadi memang setiap orang tuh berbeda-beda, tapi memang ada gejala khas lah ya, gejala khas yang dialami oleh rata-rata penderita COVID, yaitu demam biasanya gitu ya, demam, terus juga anosmia ya, anosmia itu gejala yang sangat khas ya, kehilangan apa namanya, penciuman dan kadang rasa juga gitu ya, seperti itu.